Coba bayangkan, dunia ratusan tahun yang lalu, ketika peta masih penuh dengan area kosong, dan samudra bukan sekadar air, melainkan jalan menuju kekuasaan. Di masa itulah lahir sebuah babak panjang dalam sejarah manusia yang kita sebut penjajahan, sebuah era yang dampaknya masih kita rasakan hingga hari ini. Penjajahan tidak terjadi begitu saja. Semuanya berawal dari ambisi, ketakutan, dan kerakusan. Di Eropa abad ke-15, kerajaan-kerajaan kecil saling berebut kekuasaan. Mereka kekurangan sumber daya, terobsesi dengan emas, dan punya misi menyebarkan agama. Lalu, teknologi kapal dan navigasi berkembang pesat. Samudra yang tadinya menakutkan, kini menjadi undangan terbuka. Portugis adalah salah satu yang pertama menerima undangan itu. Dengan kapal-kapal canggih mereka menyusuri pantai Afrika, menyeberangi Samudra Hindia, dan sampai ke Asia. Tujuan utama mereka, rempah-rempah yang di Eropa harganya lebih mahal dari emas. Maluku, Goa, Makau, hingga berhasil jatuh ke tangan mereka. Kekaisaran Portugis mungkin tidak sebesar yang lain, tetapi mereka adalah pembuka gerbang era kolonialisme global. Tidak lama setelah itu, Spanyol mengikuti jejak mereka. Penemuan benua Amerika mengubah segalanya. Dengan pedang meriam dan wabah penyakit yang mereka bawa, peradaban besar seperti Aztec dan Inca runtuh. Emas dan perak dari Amerika mengalir deras ke Eropa, menjadikan Spanyol sebagai negara adidaya. Sementara itu, penduduk asli Amerika mengalami salah satu genosida terbesar dalam sejarah. Tapi, kejayaan Spanyol dan Portugis tidak bertahan selamanya. Inggris, Prancis, dan Belanda muncul dengan strategi yang lebih licik. Mereka tidak hanya mengandalkan armada perang, tapi juga perusahaan dagang. Forge dari Belanda dan East India Company dari Inggris menjadi alat penjajahan paling efisien di zamannya. Mereka adalah perusahaan swasta yang punya hak untuk mencetak uang, berperang, dan menguasai wilayah. Belanda menancapkan kukunya di Nusantara, yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Mereka datang sebagai pedagang, lalu mulai ikut campur dalam politik lokal, mengadu domba kerajaan, dan akhirnya menguasai hampir seluruh kepulauan. Selama ratusan tahun, tanah kita yang subur dipaksa menanam komoditas untuk kepentingan Eropa. Rakyat menderita, sementara kota Amsterdam menjadi kaya raya. Inggris, di sisi lain, menjadikan India sebagai permata di mahkota kekaisarannya. Bermula dari perdagangan kapas dan teh, Inggris akhirnya mengendalikan nasib ratusan juta orang. Kelaparan besar melanda India akibat kebijakan kolonial. Namun, di saat yang sama, revolusi industri di Inggris berkembang pesat. Dari India, kekuasaan Inggris menyebar ke Afrika, Timur Tengah, hingga Asia Tenggara. Tak heran ada pepatah yang mengatakan, matahari tidak pernah terbenam di Kekaisaran Inggris. Prancis juga tidak mau ketinggalan. Mereka menguasai Afrika Barat dan Tengah, Indochina, dan Karibia. Prancis memang membawa bahasa, hukum, dan budayanya, tapi mereka juga membawa kerja paksa dan penindasan yang kejam. Di Aljazair, penjajahan mereka berlangsung brutal selama lebih dari 1 abad. Lalu ada Belgia, negara kecil yang melakukan salah satu penjajahan paling mengerikan di Kongo. Di bawah kekuasaan pribadi Raja Leopold II, jutaan orang tewas akibat kerja paksa dan kekerasan yang tak terbayangkan. Ini menjadi simbol sisi tergelap kolonialisme Eropa. Italia dan Jerman datang terlambat ke pesta kolonial ini. Ambisi mereka runtuh sebelum sempat berkembang jauh akibat kekalahan dalam Perang Dunia. Memasuki abad ke-20, dunia mulai bergejolak. 2 perang dunia mengguncang tatanan lama. Semangat nasionalisme berkobar di negeri-negeri jajahan. Satu persatu, bangsa-bangsa yang tertindas mulai bangkit. India, Indonesia, dan negara-negara di Afrika memproklamasikan kemerdekaan mereka. Era kolonialisme klasik seolah berakhir. Tapi, apakah penjajahan benar-benar sudah berakhir? Ternyata tidak. Ia hanya berganti wajah. Inggris memang melepaskan India, tapi mereka masih punya banyak wilayah seberang laut. Prancis masih menguasai teritori di Karibia dan Pasifik. Belanda
dan Spanyol pun demikian. Secara hukum, wilayah-wilayah ini mungkin disebut wilayah administratif, tapi bagi banyak orang, ini adalah sisa kolonialisme. Di saat yang sama, kekuatan-kekuatan baru muncul. Amerika Serikat, negara yang lahir dari perlawanan terhadap penjajahan, justru membangun pengaruh globalnya sendiri. Filipina pernah menjadi koloninya. Hingga hari ini, Puerto Rico dan Guam masih berada di bawah kendali Washington. Pangkalan militer Amerika tersebar di seluruh dunia, menciptakan bentuk dominasi yang baru. Rusia membangun kekaisarannya melalui ekspansi darat. Siberia, Kaukasus, dan Asia Tengah disatukan dengan paksa, dan banyak wilayah di sana masih berjuang dengan warisan kolonial Rusia hingga hari ini. Tiongkok pun menghadapi tuduhan serupa, sementara negara-negara besar lainnya menggunakan kekuatan ekonomi dan utang untuk mengendalikan negara lain. Inilah yang kita sebut neo-kolonialisme. Tidak ada lagi kapal perang yang merapat di pelabuhan, tapi ada kontrak, pinjaman, dan ketergantungan ekonomi. Negara-negara miskin terperangkap dalam jerat utang. Sumber daya alam mereka dieksploitasi oleh parusihan multinasional. Bahkan, kebijakan politik mereka seringkali dipengaruhi oleh kekuatan asing. Penjajahan hari ini tidak selalu terlihat seperti penjajahan di masa lalu. Ia hadir dalam bentuk investasi yang mengikat, bantuan yang bersyarat, dan budaya yang mendominasi. Bahasa, media, dan teknologi telah menjadi senjata baru dalam perebutan kekuasaan global. Sejarah penjajahan dunia adalah kisah tentang kekuasaan dan perlawanan. Kisah tentang bangsa-bangsa yang dijarah, tetapi juga tentang mereka yang pantang menyerah dan bangkit kembali. Dunia modern yang kita tinggali sekarang dengan batas negaranya, ketimpangan ekonominya, dan konflik-konfliknya adalah warisan langsung dari era kolonial. Memahami sejarah ini bukan hanya soal mengenang masa lalu. Ini adalah kunci untuk mengerti mengapa dunia hari ini terasa tidak adil. Mengapa ada negara yang sangat kaya, sementara yang lain terus tertinggal. Dan yang paling penting, dengan memahami masa lalu, kita bisa berharap agar umat manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama, meskipun dengan wajah yang berbeda. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.